إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baca ya Pak hadis yang ke-45 عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بالمرأة ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغسل من الولد. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat fajar diikuti oleh wanita-wanita mukminah yang berselimut dengan pakaian mereka, lalu mereka ini kembali ke rumah-rumah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena keadaannya masih gelap. Lanjutkan, belum baca. Teruskan ya. Selanjutnya apa? Sudah itu. Sudah hadisnya apa? Kok itu sebelumnya? Ucapannya al-mirwah al-mirwatun Al-murud. Baik, apa? Terus adalah pakaian atau kain yang terbuat dari sutra, bisa juga terbuat dari wol. Mutalaf faat sama dengan wanita-wanita yang berselimut. Al-golas bercampurnya cahaya subuh dengan kegelapan malam. belum baca. Penjelasan lafaz mu'allamahu dengan menfathahkan dan mentasjidkan lam. Al-gholasu dengan menfathahkan ghain dan lam. Bimurutihinna kain garis-garis beraneka warna. Beberapa ulama menambahkan bahwa bentuknya segi-empat. Mutalafiatu yang menutupi tubuh dan kepala mereka. Terus baca. Bapak Abu Mulis, Pak Mulis. Makna global. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa para sahabat biasa menyelimuti tubuh mereka ketika menghadiri sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW. Dan setelah selesai mereka segera kembali ke rumah-rumah masing-masing. Saat itu cahaya subuh bercampur dengan gelapnya malam sehingga orang-orang tidak dapat mengenali mereka. Perbedaan pendapat Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang utama untuk sholat subuh. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa waktu yang utama adalah ketika cahaya subuh mulai menguning berdasarkan hadis Asfiru bil fajri fa innahu a'lamu lil ajli. Sholatlah fajar ketika cahayanya menguning, karena itu adalah besar pahala. Baik. Qala al-Syekh Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Al-Hadisul Khamis wal Arba'un. Hadis yang ke-45. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli al-fajr. Beliau mengerjakan salat fajar. Maksudnya salat fajar adalah salat subuh. Maksudnya salat fajar adalah salat subuh. Fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka ikut hadir bersama dengan beliau wanita-wanita dari kalangan mukminat. Maksudnya ikut salat berjamaah. Ini menunjukkan dahulu di zaman Nabi
para wanita tidak dilarang mengerjakan sholat berjamaah walaupun itu sholat subuh. Mutalaffiatin bimurutihinna, mereka menutupi atau menyelimuti tubuh mereka itu dengan murut. Apa itu murut? Aksiyatun mu'allamatun takunu min hizzin wa takunu min sawfin. Pakaian yang bentuknya segi empat. Orang Arab sudah mengenalinya. Disebut murut karena bentuknya bergaris-garis dan bentuknya segi empat untuk menutup kepala seperti selimut ke seluruh tubuhnya. Kadang terbuat dari sutra, ada juga yang terbuat dari sauf. Sauf apa namanya? Wool, kain wool. Mutalaffiat ay multahifat. Mutalaffiat ya artinya bahasa Jawanya Pak, ngerukup. Apa bahasa Indonesia? Ya ditutupin begitu. Diambil kainnya dari atas kepala seperti ini. Kain wal ghalas. Apa itu ghalas? Ghalas itu sebenarnya maknanya gelap. Ikhtilatu dia usubhi bidhulmatil lail. Bercampurnya warna terang waktu subuh dengan gelapnya malam, tapi lebih dominan warna gelapnya, maka disebut dengan ghalas. Ya, seperti gelap seperti ini disebut dengan apa? Ghalas. Gharibul hadis, ada istilah hadis yang asing yang kita mesti mengetahui maknanya mu'allamah. Mim, ain, lam, mim, ta. Cara bacanya lamnya ditasdid dan di fathah. Bi fathil lam wa tasdidiha. Di fathah huruf lamnya itu dan di tasdid membacanya mu'allamah. Kemudian al-ghalas, cara membacanya dari kalimat ghain, lam dan sin. Cara bacanya bi fathil ghain, ghainnya di fathah, al-mu'jamah wal lam, al-ghalas, lamnya juga di fathah. Yang ketiga, bi murutihinna, dengan menggunakan kain murut mereka. Apa itu murut? Al-mirtu, pada asalnya dari kalimat mirtun, bi kasril mim, mimnya dibaca kasrah. Yani kisaun mukhattatun bi alwanin, sebuah kain yang ada warna bergarisnya. Wa zada ba'dhum anha murabba'ah, sebagian ulama mengatakan bentuknya segi empat. Kalau antum jumpai orang-orang dari Lebanon dan semisalnya, dia sudah pakai baju besar, atau dari Filistin, lalu mereka menggunakan kain yang besar untuk kerudung lagi di atasnya, itu namanya murut mereka. Faham tak? Bi murutihinna. Mutalaffiat, mutalaffiat yakni mutalaffifat, berselimut. Ghattayna abdanahum wa ru'usahum. Mutalaffiat itu artinya berselimut, menutupi bagian tubuh mereka dan juga kepala-kepala mereka itu. Makna al-ijmali secara global hadis ini kata Syekh Al-Bassam, yani Aisyah, tadhkuru Aisyah radhiyallahu anha anna an-nisaa as-sahabah kunna yaltahifanna bi aqsiyatihinna wa yashhadna salat al-fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, semoga Allah meridai beliau, bahwa wanita-wanita sahabat dahulu mereka itu berselimut menggunakan kain-kain milik mereka dan mereka menghadiri sholat subuh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'na ba'da sholati ila buyutihinna. Kemudian selesai sholat, maksudnya begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mereka langsung berdiri pergi meninggalkan masjid, pulang ke rumah mereka.
Wa qad ikhtalata ad-diya'u bid-dulam. Pada saat itu warna terang dan warna gelap bercampur. Dominan warna apa? Gelapnya. Disebut dengan apa ya, kawan? Ghalas. Illa anna an-nadhira ilaihinna la ya'rifuhunna. Ketika mereka keluar itu tidak ada satupun orang yang bisa memandang kepadanya. Kalau melihat mereka tidak akan bisa mengenali. Wanita itu kalau dia keluar gelap pula dia nggak dikenali siapa mereka. Ini menunjukkan bahwa wanita itu fitnah. Maka wanita-wanita di zaman Nabi begitu selesai sholat cepat-cepat pulang, sehingga tidak ada yang bisa mengenali siapa saja yang datang. Kemudian liwujudi baqiyatid dulam, ini karena sebab masih adanya warna gelap, al-mani'ah min dzalika, yang menghalangi pandangan mata mereka untuk tidak bisa mengenali wanita-wanita itu. Faham tak? Nah, ikhtilaful ulama. Ada perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilaful ulama fil afdali fi waqti salatil fajr. Ulama kita berbeda pendapat tentang waktu salat subuh yang paling utama itu bagaimana. Fadhahab al-Hanafiyatu, orang-orang yang bermadzhab Hanafiyah berpendapat atau memilih pendapat ila annal isfar bi afdal. Menunggu warna agak terang, tidak gelap seperti ini, itu yang lebih utama. Li hadisi, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Asfiru bil fajri, berisfarlah kalian, maksudnya tunggu cahaya sedikit agak terang. Bil fajri, dalam melaksanakan sholat subuh. Fa innahu, karena sesungguhnya waktu isfar itu a'dhamu lil ajri, lebih besar untuk mendapatkan pahalanya. Qala Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan sahihun. Hadis ini hasan sahih. Wa dhahabal jumhur minhum al-a'immatu tsalasa ila anna at-taghlisa biha afdal. Sedangkan mayoritas para ulama, Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, Thawri, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, Al-Auza'i berpendapat tidak, waktu ghalas itulah waktu yang afdal. Nah, ini isfarnya. Kalau antum lihat, ini sekarang isfar. Warna di luar itu sudah isfar. Kalau tadi ghalas, kan? Udah mulai kelihatan agak terang, itu namanya apa? Isfar atau asfar. Tayyib kadzalik ikhwati rahimanillah. Mereka berpendapat taglis. Jumhur ulama berpendapat tetap dalam kondisi gelap lebih utama. Li ahaditsin katsiratin min haditsil bab. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffiatin bimurutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna 'adun minal ghalas. Minal ghalas. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama, mengatakan berarti yang lebih afdal adalah ghalas, kata mereka. Wa ajabu an hadisi asfiru bil fajri bi ajwibatin katsiratin wa ahsanuha jawabani. Untuk menjawab dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tunggu sampai terang itu lebih utama, banyak alasan jawabannya, tapi yang paling baik di antara jawaban itu dua hal. Satu, fa imma ayyurada bil amri bil isfari tahaqqaqat tulu al fajr hatta la yata'ajjalu fayuqi'unaha fi aqabil laili. Bisa jadi yang dimaksud perintah untuk menunggu sampai agak isfar ini maksudnya memperjelas, memastikan benar-benar telah muncul waktu fajar,
supaya mereka tidak tergesa-gesa. Kalau mereka tergesa-gesa, mereka itu masih dalam kondisi malam. Paham? Kan nggak boleh salat subuh kalau belum apa? Muncul fajar nggak boleh. Kalau masih malam nggak boleh. Faham tuh? Wa yakunu af'alu tafdil alladhi huwa a'dhamu ja'ala ghairi babih wa huwa ya'ti li ghairi tafdili katsiran. Sehingga menjadi perbuatan utama di sini alladhi huwa a'dhamu ja'a fi ghairi babih. Yani lebih besar pahalanya dari yang selainnya kalau seseorang itu telah berusaha melihat dan memastikan pas sudah masuk apa? Fajar. Ini menurut jumhur ulama demikian. Alasan yang kedua, wa imma yuradu bil isfari italatul qiraati fi shalah. Bisa jadi maksudnya isfar itu ketika sholat di awal waktu gholas, tapi bacaannya dipanjangkan sampai cahayanya agak terlihat terang di langit. Fa inna mustahabba, ini disukai dalam Islam. Wa bi italatil qiraati la yafraghuna min as-salati illa waqtal isfar. Memanjangkan bacaan sholat itu tidak akan selesai dari sholatnya kecuali setelah apa? Terang. Nah ini kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kita katakan dalam masalah ini, jadi tidak harus menunggu warna apa? Putih seperti ini. Tapi ini tidak masalah. Kalau kita menunggu sampai warna terang seperti ini kemudian sholat juga boleh, tidak apa-apa. Tentang keutamaan, menurut jumhur lebih utama warnanya masih gelap, tapi sudah dipastikan masuk waktu subuh. Kemudian dipanjangkan bacaannya sampai terang. Nah sekarang kan sudah dapat ilmunya kan. Kalau kemarin-kemarin kan kita bacanya pendek terus. Insya Allah ke depan sudah dapat ilmunya tuh. Kemarin kan sholat subuh kayak tadi surat Ad-Duha sama surat apa? Al-Kafirun. Ini udah dapat ilmunya. Berarti yang akan datang ya insya Allah 100 ayat lah kan ya. Jadi begitu selesai terang beneran, nggak jadi taklim nanti ya. Insya Allah ini sunnahnya demikian, sunnahnya seperti itu. Baik. Nah, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini faedah pertama, istiqbabul mubadarah ila salati subhi fi awwali waqtiha. Disukainya bersegera mengerjakan salat subuh di awal waktu. Di awal waktu. Yang kedua, jawazu ityan nisa'i ilal masajid li syuhudis shalah ma'ar rijal. Bolehnya wanita hadir ikut salat berjamaah di masjid bersama para lelaki. Dalam riwayat Imam Muslim yang mengatakan la tamna'u imallahi am-masajidah. Jangan kalian larang budak-budak wanita, maksudnya jangan kalian larang hamba Allah yang wanita untuk ikut hadir mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ma'adami khawfil fitnah, tapi ada catatan. Benar-benar dipastikan tidak ada yang dikhawatirkan terjadinya apa? Fitnah. Wanita boleh datang ke masjid asal tidak menjadi sebab fitnah. Ya, kalau dia tidak menjadi sebab fitnah, apa? Boleh datang ke masjid menimbulkan fitnah, suaranya misalnya atau semua yang ada pada ini nggak boleh. Wa ma'a tahafudhihinna min isyari anfusihinna bizina. Dan juga dengan syarat yang kedua, dia harus berusaha menjaga, menutup seluruh anggota tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang syar'i. Dia datang ke masjid yang nggak boleh memakai minyak wangi. Wanita datang ke masjid tidak boleh memakai lipstik. Datang ke masjid tidak boleh menggunakan gelang tangan atau kaki yang banyak ketika berjalan sehingga berbunyi duk kerincing gitu kan ya. Nggak boleh. Nggak boleh berteriak-teriak karena suara teriakan wanita beda dari laki-laki. Kalau yang teriak misalnya akhi ibnu fulan, orang tertunduk. Tapi kalau wanita yang berteriak fulan, ya begitu. Wadihwan, nah kadari. Ini fitnah. Istri-istri kita ketika ke masjid mesti diajarkan tentang hal ini.
Saya tambahkan di antara faedahnya ghulu, kalau manusia melarang wanita-wanita sholat di masjid. Ini sikap ghulu. Sebagian para wanita menganggap orang yang sholat di masjid dari kalangan wanita juga itu tidak lebih baik, atau dengan kata lain dia menganggap rendah, dianggap hina, rendah orang yang wanita-wanita yang sholat berjamaah. Padahal tidak demikian, tapi membolehkan, walaupun kita katakan lebih utama bagi wanita sholatnya di mana? Rumah mereka. Dalam kasus mempelajari ilmu agama, misalnya tidak dijumpai kecuali di masjid, ya nggak apa-apa mereka datang ke masjid kemudian sholat di masjid. Allahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya, ternyata di antara pakaian busana muslimah itu dan mulutnya, ya kita khimar lah, kerudung yang besar untuk menutup bagian seluruh tubuhnya. Warnanya memang gelap, yang disukai itu warnanya gelap. Bolehkah wanita menggunakan baju berwarna hijau, biru? Boleh, tidak apa-apa. Selama tidak menimbulkan fitnah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, yang terakhir, cuma dalam riwayat yang lainnya para wanita itu atau dalam riwayat ini begitu selesai sholat mereka pulang berzikir sambil berjalan sampai ke rumah mereka, dan itu boleh, tidak dilarang. Justru lebih menjaga kehormatan mereka. Faham tak? Nah, sampai di sini mungkin mampu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.